حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas bab fikih tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: 1. Siswa dapat menjelaskan perintah agama untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. 2. Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah sebagai bentuk terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Siswa dapat menjelaskan hikmah dalam melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Terlebih dahulu mari perhatikan infografis berikut ini. Pembahasan pertama pada materi ini tentang sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Berikut ini yang menyebabkan kita melakukan sujud syukur. 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. 2. Terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita. Cara melaksanakan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat, dan membaca doa sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Kita beralih pada materi kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu. Dalam sholat sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya, dan salatnya diteruskan menurut yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Sahih Muslim. Sebab dilaksanakannya sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut, bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Berikut ini tata cara dalam melakukan sujud sahwi. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir, dengan bacaan sebagai berikut: Subhana man la yana'am wa la yashu. Artinya, Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa.
2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Pembahasan kita yang terakhir pada materi ini adalah sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran baik ketika salat maupun di luar salat. Begitu pula, pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 yaitu, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 7, 206, Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 49, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 109, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Al-Quran Surah Maryam ayat 58, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Al-Quran Surah Al-Furq ayat 60, Al-Quran Surah An-Naml ayat 25, Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 15, Al-Quran Surah As-Sad ayat 24, Al-Quran Surah Fussilat ayat 38, Al-Quran Surah An-Najm ayat 62, Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Syarat melaksanakan sujud tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan salam. Tata cara sujud tilawah, sujud tilawah di luar sholat. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat sujud tilawah. 3. Berdiri menghadap kiblat. 4. Berniat sujud tilawah. Doa yang dibaca pada saat sujud. Wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan, Maha Suci Allah sebaik-baiknya pencipta. 5. Duduk sejenak. 6. Salam. B. Sujud tilawah dalam sholat. 1. Ketika sedang berdiri dalam salat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. 2. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 1. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 2. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. 3. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. 4. Manusia tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Lima, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.